Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra Ramadan manba'al rahmati wal barakat wa anzala fihi al-Qur'an hudaw wa bayyinat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ulil fadaili wal karamat, amma ba'du. Para hadirin jamaah musholah Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, wabil khusus untuk bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, wabil khusus ibadah-ibadah yang utama, puasa, tarawih, membaca Al-Quran, senantiasa diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhir bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin, dan bisa diteruskan di bulan-bulan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, insyaallah kita akan melanjutkan tabarruk kita, ta'allum kita, istifadah kita dengan kitab yang sama, Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, Al-Munabbihat lil Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Kita niatkan kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memahami agama Islam dari Al-Quran, Al-Hadis yang dibantu oleh keterangan-keterangan dari para ulama, keterangan-keterangan dari para orang-orang yang telah mengerti, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya adalah kitab yang akan kita baca ini terkait dengan hadis-hadis Nabi dan juga kalam-kalamnya para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratur rahim Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi mu'allif hadzal kitab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a arzaqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a mardana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakatihi wa karamatihi wa ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ila qaulihi wa an ba'dil hukama. Kita ini penting butuh nasihat dari orang lain. Karena kalau tidak ada nasihat dari orang lain, itu kita rawan akan menilai diri sendiri ini benar, tidak ada kesalahan, tidak menyadari akan adanya banyak koreksian. Tapi ketika kita menerima kritikan, menerima nasihat, menerima saran dari orang lain, itu biasanya kita sedikit bisa melihat kekurangan-kekurangan diri sendiri. Sehingga orang bijak itu akan berterima kasih ketika ada orang lain yang mengkritik, ada orang lain yang mencela diri kita. Sampai sahabat Umar itu berterima kasih, bahkan memberikan hadiah kepada sahabat-sahabat lain yang bisa memberikan kritikan kepada beliau. Jadi jangan sampai kita anti kritik, anti nasihat, karena kita butuh kritikan, butuh nasihat untuk terus memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga saya pun niatkan untuk bisa memperbaiki diri sendiri, setidaknya malu ketika saya bisa memberikan kritikan, bisa memberikan nasihat kepada orang lain, sementara diri
saya sendiri belum bisa melaksanakannya. Wa an ba'dil hukama, ini ada riwayat dari ba'dul hukama, man tawahhama anna lahu waliyan, barang siapa yang beranggapan bahwa ia memiliki wali, memiliki seorang penolong, aula minallahi ta'ala, yang lebih utama, lebih hebat dari Allah subhanahu wa ta'ala, qallat ma'rifatuhu billah, maka pertanda ma'rifatnya dia, mengetahui, mengenalnya dia terhadap Allah itu sedikit. Jadi ma'rifatnya seseorang, besar kecilnya ma'rifatnya seorang hamba kepada Allah, itu salah satunya bisa dilihat dari anggapan yang ada pada dirinya. Ketika dia beranggapan ada wali, ada penolong yang mampu menolong, menjadikan dia sukses. Misalkan, saya kalau tidak ada bantuan dari orang ini, orang itu, saya tidak mungkin bisa jadi seperti ini. Saya kalau tidak dibantu sama orang itu, sama orang ini, sepertinya saya tidak bisa menjadi seperti ini. Nah, ketika kita menganggap ada orang lain yang menjadikan kita sukses, memang semuanya itu ada perantara. Kita menjadi sukses seperti ini itu ada perantara. Ada orang lain yang membawa kita sukses. Tapi jangan sampai kita beranggapan bahwa yang menjadikan kita sukses itu adalah orang yang membawa kita kepada kesuksesan itu. Itu hanyalah wasilah yang Allah izinkan kepada kita untuk bertemu dengan orang tersebut. Karena kullun muyassarun lima khuliqa li ajlih. Karena setiap orang itu sebetulnya akan sukses di bidangnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Tidak ada orang yang tidak sukses. Sehingga ketika ada orang yang beranggapan bahwa kok saya hidupnya tidak sukses, kok saya hidupnya tidak berhasil, merasa tidak sukses, merasa tidak berhasil, itu karena dia kurang memahami diri sendirinya, kurang memahami apa yang sebenarnya Allah ciptakan kita untuk hal tersebut. Sehingga banyak kasus orang tua yang merasa backgroundnya itu dari akademisi, misalkan seorang dosen atau seorang ustadz atau seorang kiai, sehingga anaknya itu dipaksa untuk bisa menjadi seperti orang tuanya. Yang orang tuanya ustadz, kiai misalkan, yang saya pernah dan sering menemuinya, itu dipaksakan untuk mondok pesantren misalkan. Karena beranggapan anaknya harus bisa menjadi seperti orang tuanya. Tapi banyak juga di antara mereka yang memaksakan anaknya untuk mondok, namun ternyata bukan muyassar lima khuliqa li ajlinya, itu dipaksakan, tidak betah, dipaksakan lagi, sampai pada akhirnya tidak berhasil di bidangnya. Atau orang tua yang mungkin backgroundnya ke bisnis, sehingga memaksakan anaknya untuk terjun ke bisnis. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, punya tempat yang Allah tempatkan di tempat yang lain, tidak di tempat itu. Maka tidak jadi juga. Ada seorang tokoh besar yang barusan kemarin itu wafat ya. Beliau dari Syria, tapi sekolah kuliah di Al-Azhar, Syekh Hasan Hito. Beliau ulama besar. Nah, itu perjalanan hidupnya bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Karena orang tuanya ini orang umum, bukan dari kalangan ulama besar, sehingga ingin menjadikan anaknya itu ya seorang yang ahli teknologi di bidang umum. Tidak ada terbesit kepikiran anaknya untuk menjadi ulama. Sehingga disarankan, disekolahkan di sekolah-sekolah umum sampai selesai SMA, kemudian disekolahkan di sekolah tinggi S1 di bidang umum juga di barat. Tapi kemudian karena beliau ini ternyata muyassar lima khuliqa li ajlinya, itu bukan di bidang umum, sehingga beliau terbesit untuk mengalihkan keinginannya yang awalnya disekolahkan oleh orang tua di sekolah umum, yang seharusnya diberangkatkan ke barat untuk menimba ilmu umum, tapi beliau malah mengalihkan tujuan untuk pergi menuju
Timur Tengah, Mesir, Al-Azhar. Dan di sana kemudian beliau mendapatkan muyasar lima khuliqoli ajlihnya, mendapatkan tempat yang semestinya Allah tempatkan ia di tempat itu, sampai kemudian beliau berhasil jadi ulama besar. Itu banyak kisah-kisah yang semacam itu, sehingga kita yang mungkin backgroundnya bukan dari kalangan ulama, tapi kita punya keinginan anak kita untuk bisa menjadi ulama, itu tidak menutup kemungkinan anak kita bisa menjadi ulama, bahkan lebih ulama dari anaknya yang ulama. Karena itu semua adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang perlu untuk kita yakini, yang perlu untuk kita imani adalah apapun yang menjadikan kita sukses di dunia maupun di akhirat, itu jangan sampai kita terbesit bahwa kesuksesan ini berkat dari orang lain atau sesuatu yang bukan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah kita nomor satukan. Apalagi kalau beranggapan hasil diri sendiri, hasil orang lain saja itu masih disalahkan, masih dicela. Apalagi kalau beranggapan hasil diri sendiri, kesuksesan saya karena kesuksesan saya sendiri, karena usaha jerih payah saya sendiri, itu lebih parah lagi, lebih sombong. Wa man tawahhama anna lahu aduwan aqda min nafsi qallat ma'rifatuhu bi nafsi. Sehingga barang siapa yang beranggapan bahwa dia memiliki musuh yang lebih besar, musuh yang lebih bahaya dari dirinya sendiri, itu pertanda ma'rifatnya dia terhadap dirinya itu sedikit. Pengetahuan dia tentang dirinya itu sedikit. Karena sesungguhnya musuh yang paling bahaya itu adalah musuh diri sendiri. Karena pada dasarnya kita ini terdiri dari dua unsur ya, dua unsur yang bertolak belakang. Rohani, jasmani, zahir, batin. Nah dulu sebelum jasmani kita ini diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan ruhani terlebih dahulu. Sehingga ada alam yang disebut dengan alamul arwah. Nah di alamul arwah itu dikumpulkan semua ruh-ruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zamannya Nabi Muhammad SAW. Ruh-ruh umat manusia itu dikumpulkan di alamul arwah. Nah disitulah kemudian Allah mengambil ikrar, Allah mengambil janji. Alastu birabbikum, apakah kalian meyakini bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Apakah kalian mengimani bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Lalu kemudian dijawab oleh seluruh ruh manusia yang berkumpul di alam arwah itu, qalu bala syahidna. Iya benar, wahai Tuhanku, engkau adalah Tuhanku. Dia berjanji, meyakini, mengimani. Sehingga kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu maknanya adalah bahwa setiap bayi yang terlahir itu alal fitrah, fitratul iman. Karena apa? Karena dulunya memang telah berjanji kepada Allah, saya ini berjanji beriman, meyakini bahwa engkau itu adalah Tuhanku ya Allah. Tapi kata Allah, belum saatnya aku bisa menilai komitmenmu bahwa engkau itu beriman kepadaku. Karena engkau belum aku temukan dengan pasanganmu. Siapakah pasangan kita ya Allah? Pasanganmu itu adalah jasadmu itu nanti. Disitulah kemudian roh-roh itu menangis. Sehingga bayi-bayi yang lahir ke alam dunia itu menangis. Karena apa? Karena antara roh dengan jasad ini bertolak belakang keinginannya. Berat. Subuh bangun. Itu roh mengajak, pinginnya itu bangun, pinginnya itu langsung pergi ke tempat wudhu, pingin pergi ke masjid, pingin pergi ke musola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi kadang ditolak, tidak diterima oleh jasad kita yang masih lelah, yang masih kedinginan, sehingga pinginnya lanjutkan saja tidurnya, lanjutkan saja tidur, nanti saja sholatnya masih ada waktu. Jam 5 bisa, jam 5 bangun masih ada bisa. Jam 5 lebih 5, jam 5 lebih 10, sampai akhirnya kita tertinggal. Pingin sholat taraweh juga sama. Ya maklum kita juga banyak aktivitas ya, banyak kegiatan. Sehingga kadang terus bertabrakan, terus berkontradiksi dengan keinginan ruh dan keinginan jasad. Sehingga ruh dengan jasad ketika kumpul menjadi satu selalu perang di situ.
selalu perang. Sehingga ruh itu menangis ketika lahir ke alam dunia karena keinginan nanyur selalu bertolak belakang dengan keinginan jasad. Nah, disitulah pentingnya hati kita yang menata agar hati kita tetap bisa mengutamakan, bisa menomorsatukan keinginan ruh daripada jasad. Setidaknya jangan sampai jasad kita mendominasi aktivitas kita sehari-hari sehingga keinginan-keinginan yang kita lakukan itu tidak disetir atau tidak digerakkan oleh hati kita. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsi qallat ma'rifatuhu bi nafsi. Jadi musuh yang paling besar, musuh yang paling bahaya itu sebenarnya adalah diri kita sendiri ini. Wa an Abi Bakr As-Siddiq fi qaulihi ta'ala. Ada riwayat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, asar. Jadi kalau hadis itu kalam Nabi Muhammad namanya hadis, kalau kalamnya Allah namanya firman Allah, ayat Al-Quran. Nah, kalau kalamnya sahabat itu asar para sahabat. Wa an Abi Bakr As-Siddiq fi qaulihi ta'ala Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Nah, ini sahabat Abu Bakar berkata di dalam menafsiri atau memahami ayat Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, bahwa telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Ini kerusakan apa maksudnya di daratan dan di lautan? Nah, itu ada banyak pentafsiran. Nah, sahabat Abu Bakar ini menafsiri qala al-barru huwa al-lisan. Baru daratan itu adalah lisan. Wal bahru huwa al-qalbu. Sedangkan bahar itu adalah hati. Daratan dengan lautan itu luas mana, Bapak Ibu? Lautan. Ini artinya kesalahan yang ditimbulkan dari hati jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada kesalahan yang ditimbulkan oleh lisan. Sehingga dikatakan oleh Abu Bakar bahwa yang dimaksud daripada kesalahan atau kerusakan daratan itu adalah kerusakan-kerusakan atau kesalahan-kesalahan yang timbul dari lisan. Sedangkan kerusakan yang ada pada lautan itu maksudnya adalah kerusakan-kerusakan, kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan dari hati kita, hati seseorang. Sahabat Abu Bakar ini salah satu sahabat yang dijuluki oleh Nabi sendiri sebagai sahabat yang paling cerdas. Karena apa? Karena dulu di kisah 80 hari menjelang kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, itu ayat yang terakhir turun itu kan ayat al-yauma ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, kata Allah. Ketika agama telah disempurnakan, nikmat telah dicukupkan, itu para sahabat bersyukur, senang, gembira. Ya wajar karena sudah sempurna kan. Kita selesai sekolah, kemudian kelulusan, senang, wajar. Bergembira, wajar. Karena apa? Karena telah selesai, telah sempurna. Sehingga para sahabat semua riang gembira, merayakan kesempurnaan. Telah selesainya agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semua para sahabat bergembira, illa Abu Bakar As-Siddiq, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Fabaka bukaan syadidan, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, beliau menangis dengan senangis-nangisnya, beliau mengurung diri di dalam kamar, tidak keluar setelah mendengar ayat terakhir yang diturunkan oleh Nabi, itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Sehingga para sahabat bertanya-tanya, kenapa kok Abu Bakar malah menangis di hari kesempurnaan agama Islam? Yang seharusnya kita bergembira, bersyukur telah sempurna agama Islam,
kok Abu Bakar malah menangis, mengurung diri, tidak keluar. Akhirnya para sahabat kemudian bersepakat untuk mendatangi rumah Abu Bakar, sowan kepada Abu Bakar dengan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menanyakan apa yang terjadi. Setelah ditemui Abu Bakar, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar, sementara sahabat-sahabat yang lain itu malah bergembira di hari kesempurnaan agama Islam saat apa? Hari ini. Kemudian Abu Bakar apa? Beliau sambil menangis berkata, syammamtu bihadil ayat riha firaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan turunnya ayat ini saya mencium bau perpisahan dengan engkau ya Rasulullah. Kata sahabat Abu Bakar, coba sampai segitunya beliau memahami, menafsiri ayat yang terakhir turun itu. Kata Abu Bakar, saya justru memahami ayat ini turun, saya mencium bau perpisahan denganmu ya Rasulullah. Karena apa? Karena ketika agama telah sempurna, tugas telah selesai, berarti engkau sudah tidak lagi ada tugas ya Rasul. Ketika engkau sudah tidak ada lagi tugas, berarti engkau tidak lama lagi akan berpisah dengan kami. Dan disitulah aku menangis karena aku mau ditinggalkan engkau ya Rasulullah. Disitulah kemudian sahabat Abu Bakar langsung dipeluk oleh Nabi dan membenarkan, sodakta ya Abu Bakar, benar. Nah setelah beliau membenarkan, sahabat lain yang awalnya pada gembira, semuanya serentak ikut menangis. Karena apa? Karena memang dengan turunnya ayat ini benar pertanda perpisahan dengan Rasulullah tidak lama lagi akan terjadi. Sehingga ada makalah mengatakan iza tamma al-amru ba'da naqsu. Ketika sesuatu itu telah sempurna, maka kekurangan-kekurangan itu akan nampak. Kita sekarang mungkin belum menyesal, tapi ketika nanti kalau sudah sampai di hari 28, wakila inna syahwata tusayyiru al-muluka abida. Wakila inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan wasabru yusawwiru al-abida mulukan. Jadi idza tamma al-amru ba'da naqsuh, ketika sesuatu itu telah sempurna, maka kekurangan-kekurangan itu akan nampak dengan sendirinya di mata kita. Jadi ketika agama Islam telah sempurna, maka kekurangan-kekurangan itu akan nampak. Jadi yang dulu sewaktu masih ada Nabi, mungkin ketika ada masalah bisa langsung mengadu. Ketika ada pertanyaan bisa langsung meminta jawaban. Ketika ada polemik bisa langsung meminta solusi. Tapi ketika
baginda Nabi telah tiada, kepada siapa lagi para sahabat itu akan mengadu. Jadi kesempurnaan itu akan memunculkan kekurangan-kekurangan yang akan nampak setelahnya. Begitupun Ramadan. Ramadan itu kekurangan-kekurangan kita belum akan kelihatan. Sekarang ini belum kelihatan. Tapi ketika nanti akan berakhir di tanggal 28, 29, itu baru kita mulai merasakan kesedihan mau ditinggalkan Ramadan. Sehingga ayo kita bersama-sama memanfaatkan, memaksimalkan sebisa mungkin. Sekuat yang bisa kita lakukan. Wakila inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan. Wasabru tusawwiru al-abida mulukan. Kila dikatakan bahwa syahwat seseorang, syahwat manusia, itu bisa menjadikan seorang raja menjadi hamba, menjadi budak. Orang yang mulia menjadi rendah. Wasabru yusawwiru al-abida mulukan. Dan sabar itu bisa menjadikan seorang budak menjadi malikan, menjadi raja. Orang yang rendah bisa menjadi mulia karena kesabaran. Ala ila qissati Yusuf wa Zulaikha. Tidakkah kita ingat dengan kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha? Nabi Yusuf itu awalnya kan hina, dibuang oleh saudara kandungnya sendiri, dibuang ke dasar sumur. Itu hina, abid, seperti budak. Tapi karena kesabaran Nabi Yusuf, tidak mengeluh, menjadikan Nabi Yusuf kemudian menjadi orang mulia, menjadi raja. Sebaliknya, saudara-saudara kandungnya Nabi Yusuf yang membuang Nabi Yusuf dengan syahwatnya, itu yang dulunya menjadi orang mulia, justru malah kemudian hina. Terlebih pada Zulaikha ini, istrinya sang raja. Itu yang dulunya mulia, tapi karena syahwatnya yang tidak terkontrol, sehingga bisa menjadikan kemuliaan jatuh turun menjadi kehinaan. Itu syahwat menjadikan seseorang yang mulia menjadi hina. Sebaliknya sabar itu bisa menjadikan yang rendah, yang hina menjadi mulia. Nah, sabar itu separuh daripada iman. Jadi iman itu al-iman nisfan. Nisfun fis sobri wa nisfun fis syukri. Iman itu terbagi menjadi dua belah atau terbelah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, iman itu ada pada sabar. Dan separuhnya lagi itu ada pada syukur. Nisfun fis sobri wa nisfun fis syukri. Sabar ketika kita menghadapi kesusahan, syukur ketika kita menghadapi kebahagiaan. Karena manusia itu pasti menghadapi dua keadaan itu. Kalau tidak bahagia, pasti dia sedang menghadapi ketidakbahagiaan. Maka ketika bahagia, ia harus bersyukur. Ketika tidak bahagia, maka ia harus bersabar. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa bersyukur, agar kita tetap bisa bersabar? Syekh Nawawi Al-Bantani menyarankan kepada kita untuk unzur ila man fauqaka fi umuri ukhraka wangzur ila man adnaka fi umuri dunyaka. Lihatlah orang yang berada di atasmu dalam urusan-urusan akhirat. Jangan melihat orang yang di bawahmu. Urusan akhirat kita lihat orang yang di atas kita. Contoh kecil saja. Urusan sholat 5 waktu. Jangan melihat kawan kita yang masih di luar. Yang masih belum bersiap diri menuju ke masjid atau ke musola. Tapi lihatlah kawan kita yang sudah menyiapkan diri untuk pergi ke masjid, ke musola. Itu orang yang di atas kita. Sehingga kita bisa mengukur diri untuk bisa mengikuti sepertinya. Bahkan lebih daripadanya. Setelah kita mengikuti, berjalan menuju musola, berjalan menuju masjid, jangan melihat yang masih di belakang kita. Tapi melihat yang sudah di depan, yang sudah bersiap-siap untuk mengambil air wudhu, sehingga kita bisa mengikutinya.
untuk berwudu. Setelah kita berwudu, jangan melihat kawan kita yang masih santai-santai di luar, tapi melihat kawan kita yang sudah masuk ke dalam melaksanakan sholat sunnah, sehingga kita bisa mengikutinya. Setelah kita bisa mengikutinya, jangan melihat yang diam diri, tapi melihatnya yang lebih atas darinya lagi apa, misalkan berzikir ataukah dengan membaca Al-Quran sambil menunggu imam. Jadi kalau urusan akhirat melihat yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya urusan dunia, urusan rizki, urusan pekerjaan, urusan dunia itu melihat yang sebawah dari kita. Supaya kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita diberi penghasilan misalkan 10, jangan melihat yang 11, jangan melihat yang 12, tapi melihat yang 9. Kita yang diberi 9, jangan melihat yang 10, tapi melihat yang 8. Coba yang di bawah kita, yang 8, yang 7, yang 6, mungkin lebih banyak. Sehingga tetap bisa menjaga hati kita untuk tetap bisa bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita selalu melihatnya yang 10, 11, 12, 13, tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar pun seperti itu. Ketika kita melihat kita ini di bawah orang lain dalam urusan dunia, ya, jangan kita melihat dia yang di atas kita, tapi melihat yang di bawahnya. Sehingga syukur dengan sabar itu insya Allah bisa kita jalani dengan baik. Waqila tuba liman aqluhu amiran. Ada makalah lagi yang mengatakan tuba, bahagialah liman kana aqluhu amiran, bagi mereka yang akalnya itu menjadi amir, akalnya itu menjadi pemimpin, wahawahu asiron, dan hawa nafsunya, syahwatnya itu menjadi asir, menjadi budaknya, menjadi tawanannya. Tapi sebaliknya, wawailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron, dan celakalah bagi mereka yang hawa nafsunya itu menjadi pemimpin, sedangkan akalnya itu menjadi tawanannya. Artinya, apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita, ucapan perbuatan kita, itu yang mengontrol, yang menyetir, yang mengendalikan, itu harus akal sehat kita. Jangan hawa nafsu kita. Jangan syahwat kita. Karena ketika akal yang akan memimpin, mengalahkan hawa nafsunya, tuba, bahagialah orang itu. Nah, akal itu akan dikendalikan oleh hati. Sehingga ketika kita kadang bertentangan dengan akal, misalkan bertentangan dengan rasio, maka kita kembalikan, mintalah nasihat kepada hati. Misalkan menurut akal itu baik, menurut akal itu manfaat, tapi masih ragu apakah itu baik dikerjakan ataukah tidak, apakah itu manfaat dikerjakan ataukah tidak, maka itu kita kembalikan kepada hati. Sehingga dalam salah satu hadis Nabi, istafti qalbak, kan, mintalah fatwa, mintalah nasihat, saran pada hatimu. Artinya ketika hati kita ini mutaradidun, masih bergejolak, masih belum mantap, masih belum tenang, merasa ada sesuatu yang mengganjal, maka itu pertanda apa yang akan kita lakukan itu tidak baik, kurang baik. Nah, maka ketika kita bisa dikendalikan oleh akal dan akal dikendalikan oleh hati, maka bahagialah orang yang semacam itu. Tapi ketika hawa nafsunya yang menyelubungi akal, ya, tidak bisa mengendalikan, maka sungguh celaka orang yang seperti itu. Sehingga bekal utama kita ini adalah akal sehat. Sehingga yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu adalah akal. Karena manusia ini terdiri dari dua komponen. Perpaduan antara komponennya malaikat dengan komponennya hewan. Apa komponennya malaikat? Komponennya malaikat itu hanya akal. Sehingga malaikat itu
secara akal sehatnya selalu mengikuti pada naluri yang positif, jalan yang benar, ya perintah taat kepada Allah, sehingga ada malaikat yang diperintah oleh Allah untuk sujud terus sampai Allah memerintahkan untuk berhenti. Ada malaikat yang diperintah oleh Allah untuk tawaf terus, tidak pernah berhenti sampai Allah memerintahkan untuk berhenti. Karena apa? Karena malaikat tidak Allah beri yang namanya syahwat, hanya akal sehat. Sebaliknya hewan itu tidak diberi akal sehat. Yang Allah beri hanya syahwat, hanya nafsu. Sehingga wajar kalau hewan makan sambil jalan, kemudian berhubungan di jalan, tidak ada akal sehatnya. Karena apa? Karena hewan itu hanya diberi syahwat. Pikirannya hanya perut, makan, syahwat, tidak ada akal sehatnya. Wajar, karena itu hewan. Manusia ini diberi dua, khalqun min khalqillahi ta'ala alladzi lahu aqlun wa syahwatun. Makhluk yang memiliki dua komponen, memiliki dua unsur, unsurnya malaikat, akal, dan unsurnya hewan, syahwat. Nah, maka bagaimana ketika akalnya itu dia bisa mengendalikan syahwatnya? Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Tapi sebaliknya, kalau akalnya dikendalikan oleh syahwatnya, ini melihat ada potensi uang yang bisa dikorupsi, tidak ketahuan, aman, itu kan bertentangan juga tuh antara ruhani dengan jasmani. Rohaninya menolak, jangan, ini tidak baik. Tapi jasmaninya, syahwatnya kan kepingin. Wah, juga yang tahu kan hanya kita. Dan ini bisa seperti itu, kadang selalu bertentangan, bertabrakan. Dan itu rawan sekali mereka-mereka yang duduk di pemerintahan, di pejabat-pejabat ini. Sehingga amalan ataupun usaha yang paling baik yang direkomendasikan oleh baginda Nabi itu adalah ya berdagang, bertani yang langsung dikerjakan dengan tangannya sendiri. Karena potensinya sedikit, tapi mereka yang di sana itu potensinya besar. Makanya ketika Allah mau menjadikan khalifah di muka bumi ini, itu kan kandidatnya ada dua. Yang pertama itu manusia, dan yang kedua itu adalah malaikat. Malaikat itu orang yang paling benar. Orang yang paling benar. Tidak pernah salah. Manusia itu ada benarnya, ada salahnya. Tapi dua kandidat itu yang menang siapa? Manusia. Sehingga malaikat protes. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Saya yang selalu bertasbih, selalu beristighfar, memintakan ampunan, mensucikan engkau, malah kalah dengan manusia yang wayasfiku ad-dima, yang selalu menumpahkan darah, yang selalu membuat kerusakan. Kok saya yang benar kalah? Manusia yang ada benar dan ada salahnya itu malah justru menang. Itu gambaran bahwa politik itu ya memang tidak bisa sepenuhnya bersih. Kalau yang benar-benar bersih akan kalah. Malaikat juga itu kalah. Itu kan. Malaikat kalah. Kalau memang politik itu harus bersih, ya susah. Karena begitu. Jadi udah sunnatullah ya. Nggak bisa. Maka kalau pengen bersih ya di masjid ini. Di masjid, di musola. Begitu Pak. Jadi Masya Allah. Jadi ya kita berdoa saja. Semoga diberikan kekuatan. Tapi kalau misalkan kita yang bersih, kemudian menjauhi dari perpolitikan juga kadang ada salahnya. Karena kata Sayyidina Ali bahwa al-haq bi ghairi nizam ghalabahul batil bin nizam.
Jadi kebenaran yang tidak terorganisir itu akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi walaupun kebenaran itu mayoritas, tapi kalau tidak terorganisir masa bodoh, diam, gerak sendiri-sendiri saja, tidak terorganisir dengan rapi, tidak bersatu padu, ya akan kalah dengan minoritas tapi terorganisir. Nah, ketika diperpolitikan isinya itu adalah orang-orang jahat semua, kita yang merasa benar tidak mau masuk ke dalamnya, ya malah justru nanti politik tambah tidak baik, tambah jahat. Sehingga niatnya kita ya bukan niat untuk menjatuhkan diri kepada dunia yang rawan dari kesalahan, tapi setidaknya meminimalisir potensi-potensi kejahatan. Karena kalau kita tidak masuk juga, ya jelas tambah diisi dengan kejahatan mereka yang benar-benar jahat. Jadi ya tidak ada salahnya juga. Yang penting kita niatnya ini benar. Walaupun kita tahu bahwa memang konsekuensinya ketika kita masuk di perpolitikan, di pemerintahan, ya akan seperti itu. Kita akan senantiasa dihadapkan dengan hitam dan putih, dengan benar dan salah. Maka di situ kita pun tidak boleh lepaskan dari pendapat, ya, saran dari para ulama. Sehingga presiden itu seharusnya setiap kali mau memutuskan kebijakan-kebijakan, apalagi kebijakan-kebijakan yang menyangkut kemaslahatan dan mudarat bangsa Indonesia, wajib harus bermusyawarah, meminta saran pendapat dengan para ulama. Jangan langsung memutuskan sendiri. Kenapa? Karena rusaknya negara, fasadul bilad bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama, wa fasadul ulama bifasadil aghniya, wa fasadul aghniya bifasadil fuqara. Jadi rusaknya negara itu karena rusaknya muluk, rusaknya para pejabat. Nah, rusaknya para pejabat itu karena rusaknya para ulama. Para ulama yang tidak bisa memberi nasihat kepada para pejabat. Karena apa? Kebanyakan para ulamanya telah diberi banyak kebaikan oleh para pejabat. Sehingga untuk memberikan nasihat tertutup. Tidak ada celah, tidak enak hatinya. Sehingga ada makalah mengatakan al-insan abdul ihsan. Manusia itu, kita ini menjadi budaknya kebaikan. Jadi ketika kita diberi banyak kebaikan oleh seseorang, maka kita akan menjadi budaknya. Artinya kita akan merasa tidak enak kepada mereka yang telah memberi kita kebaikan. Nah, sehingga ulama yang itu atau kategori ulama yang itu bukan ulama yang hanya dekat dengan para ulama. Dekat boleh, tapi jangan sampai ulama itu tunduk pada pemerintah, pada pejabat, lalu kemudian para ulama itu tidak berani untuk memberikan nasihat ataupun untuk menegakkan kebenaran. Dan itu salah satu sebabnya karena ulama itu sering diberi bantuan oleh pemerintah. Sehingga dulu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Makhrus Ali itu sangat tegas. Beliau walaupun dekat dengan pemerintah, tapi beliau sangat tegas, sangat berani ketika pemerintah mau memberikan bantuan listrik, ditanya tujuannya apa? Ini untuk kepentingan partai ataukah bukan? Kalau memang ini ada kepentingan partai, silahkan bawa kembali. Tidak mau terganggu oleh kepentingan pemerintah. Jadi kalau kita punya prinsip seperti itu, berani ya, walaupun pemerintah itu dekat dengan kita, tapi kita berani untuk tidak menerima bantuan dari pemerintah, atau kalaupun menerima bantuan dari pemerintah, kita berani untuk tidak diatur oleh pemerintah, berani untuk melawan dan menasehati pemerintah ketika salah, ya tidak ada masalahnya. Cuman umumnya ulama itu ketika telah diberi kebaikan oleh pemerintah kan lunak dengan sendirinya. Nggak enak akhirnya. Udah dikasih bantuan, pondoknya udah diberi
bantuan, dibangunkan, rumahnya dibangunkan, misalkan fasilitas mobil diberi juga, kan jadi akhirnya nggak enak. Masa iya sudah dikasih sama pemerintah banyak seperti ini kemudian mau mengkritik pemerintah, pasti itu nggak enak. Karena apa? Karena al insana abdul ihsan, manusia itu budaknya pemerintah. Iya, seperti itu termulut. Itu kan jadi nggak enak. Karena apa? Karena telah diberi banyak kebaikan oleh pemerintah. Jadi ya kembali kepada kita sendiri. Jadi ulama su itu ulama bukan yang sepenuhnya dekat dengan pemerintah. Iya memang ulama yang su itu umumnya potensinya ada pada ulama yang dekat dengan pemerintah. Karena apa? Karena ketika ulama itu dengan pemerintah, maka potensinya besar ulama itu akan diberi bantuan oleh ulama. Nah, ketika ulama itu diberi bantuan oleh pemerintah, maka ulama itu akan menjadi budaknya pemerintah. Ketika ulama telah menjadi budaknya pemerintah, maka ulama tidak mau dan tidak berani untuk memberi nasihat kepada pemerintah. Nah, ketika tidak mau memberi nasihat kepada pemerintah karena segan, malu, takut, tidak enak, maka fasadul muluk di fasadil ulama. Rusaknya pemerintah, pejabat karena rusaknya ulama. Fasadul muluk di fasadil aghnia, dan rusaknya muluk rusaknya ulama dengan rusaknya orang-orang kaya. Harus dibantu, harus disupport para ulama itu. Karena kalau para ulama tidak dibantu oleh orang-orang dermawan, para ulama sedang berdakwah, membangun pondok pesantren, membangun majelis ta'lim, tidak disupport oleh para aghnia, orang-orang yang diberi kelebihan harta, sehingga ulama ini tidak fokus untuk khidmah dakwah kepada masyarakat dan pemerintah, sibuk untuk mengurusi dunia. Karena dia masih punya tanggungan yang lain. Nah, ketika para ulama ini kemudian sibuk ngurusin dunia, maka urusan agamanya akan diabaikan, tidak terurus. Karena apa? Karena ulamanya sibuk dengan dunia, sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu memberikan fatwa bahwa boleh istijar bil hasanah, istijar bil ibadah. Boleh memberikan upah kepada ahli agama. Ada imam di sini. Diberi gaji misalkan, boleh tidak imam digaji? Boleh, enggak apa-apa, untuk menjaga stabilitas keagamaan ini. Kalau misalkan imam tidak diberi gaji misalkan, sampai kemudian akhirnya enggak ada yang imamin karena imamnya pada sibuk berdagang, agama ini akan rusak sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena imam-imamnya, ulama-ulamanya sibuk ngurusin dunia. Karena sedikit-sedikit tidak boleh. Ulama mengajar tidak boleh digaji. Katanya guru, katanya ustadz, katanya kiai. Tidak boleh misalkan. Nah itu justru malah fatwa yang seperti itu sedikit demi sedikit nanti akan menghancurkan agama. Sehingga maqasid syariah yang nomor satu itu adalah hifzul ad-din, menjaga agama. Nah, salah satu cara untuk menjaga agama adalah dengan menjaga ulamanya. Nah, sehingga dari situlah kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili beristimbat, berfatwa, boleh kita memberikan ujroh, memberikan sewa kepada para ulama yang memberikan jasanya, mengajarkan ilmunya. Tapi baiknya ya ulamanya pun ya ketika dia bisa untuk tidak mengandalkan itu, ya tidak. Ya, ketika bisa untuk tidak mengharapkan itu lebih baik. Sehingga saya sendiri khususnya ya seperti itu. Saya punya kewajiban berdakwah, tapi saya menahan diri untuk tidak dulu berdakwah sebelum saya bisa menyelesaikan urusan pribadi saya, yaitu urusan dunia saya dengan keluarga. Minimal keluarga bisa tercukupi, minimal sendiri dulu. Karena kalau keluarga sendiri masih belum stabil, langsung kemudian turun terjun ke dakwah, khawatir niatnya ini yang belum bisa diperbaiki. Jam berapa ini? 56 ya? Oh, udah.
A- atau mau pertanyaan atau mau dilanjut dulu? Hmm? Enggak lanjut nggak apa-apa. Coba. Oh ya, baik, nggak apa-apa. Diseling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya, benar. Mm-mm. Iya, mm-mm. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi intinya bagaimana kita melihat ya, melihat atau memahami potensi anak itu, potensi anak. Nah, di sama halnya kita mau melihat potensi minat kita terhadap makanan yang akan kita pilih. Kita ini mau memilih makanan nih, kan banyak makanan itu, pilihannya banyak. Kira-kira makanan mana yang kita minati itu sebelum kita memilih makanan apa yang kita minati, tentu pilihan-pilihan yang banyak itu kita melihatnya. Jadi tidak bisa kita memilih tanpa ada pilihan kan. Jadi kita bisa memilih, saya mau makan ini deh. Itu karena kita tahu ada pilihan yang lainnya. Ada B, ada C, ada D, ada E. Tapi kalau hanya satu, kita tidak bisa memilih karena ya hanya itu gitu. Jadi langkah awal itu torekohnya ulama dulu itu ini kias saja sih analogi ya. Jadi kias saja. Jadi ulama dulu itu dalam menyusun karya-karya tulisnya, kitab-kitabnya, khususnya di bidang gramatikal bahasa Arab, itu torekohnya adalah torikotul ijmal qabla tafsir atau al-ijmal qabla tafsir. Ijmal dulu, ijmal itu umum dulu. Umum dipelajari, baru kemudian di akhir dispesifikasikan satu persatu. Ya. Itu salah satunya ya misalkan di kitab anak-anak santri yang mempelajari Al-Ajurmiyah di situ. Misalkan ada bab kalimat-kalimat yang dibaca rofa. Nah, itu kan ada banyak. Ada mubtada, ada khobar, ada isimnya kan dan sebagainya. Nah, itu jumlahnya banyak disebutkan semua di awal. Baru kemudian satu persatu bab itu akan dibahas secara lebih terperinci setelahnya. Demikian pun di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu S1 itu belum ada skripsi. Nah, kalau di kita di sini kan langsung tes skripsinya ada ya. Nah, kalau di Al-Azhar itu tidak ada skripsi. Kenapa di Al-Azhar nggak ada skripsi? Itu karena dosen-dosen saya memang sengaja anak S1 itu diharapkan ataupun diajak untuk ijmal terlebih dahulu, untuk mempelajari semua mata pelajaran yang ada terlebih dahulu, semua disiplin ilmu terlebih dahulu itu dipelajari. Walaupun hanya garis-garis besarnya saja, tidak secara mendalam gitu. Semuanya dipelajari. Baru kemudian setelah S2 diambil spesifikasinya bidang apa. Nah, itu adanya di S2. Kalau di S1 umum semuanya dipelajari, baik syariat maupun usuluddin. Walaupun masuk jurusan syariah, tapi pelajaran-pelajaran inti yang ada di usuluddin tetap dipelajari gitu. Sebagai pengetahuan dasar. Baru kemudian di S2 ambil spesifikasinya di bidang apa. Kita pun kan seperti itu ketika menyusun karya tulis itu kan outline-nya atau daftar isinya itu kan mujmal terlebih dahulu. Ditulis dulu semua. Dari mulai bab 1 sampai penutup terakhir. Baru kemudian isinya itu ditafsil setelah itu.
bab 1 ini, bab 2 ini, bab ini. Nah, artinya apa? Sebelum kita menetapkan anak ini untuk fokus di bidang ini, kita berikan kesempatan anak itu untuk belajar semua ilmu yang ada. Silahkan kita beri kesempatan saja dulu gitu. Anak pengen belajar ini silahkan beri. Anak pengen beli ini silahkan diberi. Anak pengen belajar agama, kita fasilitasi belajar ilmu agama. Anak pengen belajar umum, silahkan diberi fasilitasi ilmu umum. Baru nanti setelah semuanya itu dipelajari, minimal ya sebelum kuliah lah. Nah, nanti baru di situ akan kelihatan. Paling kita ya memberi nasihat. Keinginan orang tua ya boleh kita usahakan begitu. Misalkan kita yang berkeinginan anak untuk mendalami ilmu agama, ya kita beri nasihat ilmu agama. Gitu. Insya Allah ketika niat kita baik, Allah pun akan mengarahkan itu anak, gitu, mengarahkan itu anak. Tapi ikhtiar secara zahirnya, ya kita harus terbuka seperti itu. Jangan langsung kemudian kita paksakan anak untuk mendalami satu bidang tanpa anak itu menyelami terlebih dahulu bidang-bidang yang lain. Jadi silahkan diberi kesempatan terlebih dahulu sambil kita mengawasi, kemudian kita mengamati potensi anak ini ada kecenderungan, ada kemailan di bidang apa, dan itu biasanya ditandai dari kesukaan terlebih dahulu, kegemaran. Nah, setelah dia suka, gemar, akhirnya dimudahkan. Ya, kemudahan inilah jalan yang tidak kita sangka-sangka gitu. Karena memang sudah jalannya, biasanya kadang ya ada aja jalannya gitu. Walaupun kita tidak men-setting anak ini untuk menjadi ulama, tapi karena mungkin takdir Allah anak kita yang akan menjadi ulama ya ada jalannya. Mungkin dia ketemu dengan ustadz ini kemudian merekomendasikan untuk ke pesantren, lalu kemudian anaknya ini senang, setuju, dan orang tuanya juga menyetujui sampai akhirnya kemudian dapat beasiswa. Dan itu di luar dari kehendak kita. Yang penting orang tua kewajibannya adalah berniat yang baik, ingin anaknya itu paham agama, minimal pondasinya, gitu ya, minimal pondasinya. Nah, setelah daripada itu silahkan anak itu mau diarahkan kemana sesuai dengan minatnya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nih. Ada yang lain? Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.